Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsaskia Nila Putri, NIM 1914040037 dari jurusan Tadris Matematika A BP 19 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video saya kali ini merupakan video untuk memenuhi ujian tengah semester strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran di setiap jenjang pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan abad saat ini, sehingga setiap guru dituntut untuk memiliki pemahaman yang tinggi. Proses kegiatan pembelajaran direncanakan dan didesain oleh guru sedemikian rupa, guna tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Idealnya, pembelajaran yang sesuai dengan abad ini, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, agar pembelajaran yang dialami siswa menjadi lebih bermakna. Selain itu, model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran haruslah bervariasi, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Maka berdasar hal itulah kita perlu mengetahui tentang strategi pembelajaran matematika yang baik itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan melalui penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran matematika. Yang materinya yaitu strategi pembelajaran matematika. 1. Strategi pembelajaran matematika yang terdiri atas dua yang akan kita bahas, yaitu komponen dalam menyusun strategi pembelajaran. Yang kedua, hubungan strategi, metode pendekatan, dan teknik pembelajaran. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Yang kedelapan, pendekatan realistik. Strategi pembelajaran matematika. Pengertian strategi. Strategi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu strategi, dan pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani strategia, yang artinya serni pemimpin pasukan, komando, dan jenderal. Jadi, secara politik dan militer, strategi adalah sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam suatu aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang artinya serni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Pada mulanya, istilah itu sering digunakan dalam dunia militer, tetapi sekarang istilah ini sudah sering dipakai pada berbagai bidang termasuk pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, matematika khususnya. Selanjutnya, komponen dalam menyusun strategi pembelajaran matematika. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Tujuan adalah dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Yang kedua yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran pelengkap. Poin yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogram akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran, kegiatan belajar, dan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dan dicapai. Tentunya ada seorang guru dan murid juga. Yang keempat, metode. Metode adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswanya dalam mencapai tujuan pembelajaran dan komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Yang kelima, ada alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka
mencapai tujuan pengajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pengajaran, alat mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat pelengkap, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Yang keenam, sumber pelajaran. Sumber bahan pelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang, misalnya buku. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses pembelajaran. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data seluas-luasnya yang bersangkutan dengan kapasitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Selanjutnya, hubungan strategi, metode pendekatan, dan teknik pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran. Jika strategi dalam pembelajaran adalah sebuah perencanaan atau perancangan yang dibuat dan berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka metode pendekatan dalam pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Nah, sedangkan teknik dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode tadi secara spesifik. Selanjutnya, aliran psikologi tingkah laku. Psikologi tingkah laku yaitu mempelajari bagaimana mengembangkan perilaku hidup organisme dalam menanggapi kondisi tertentu. Ada beberapa teori di sini. Yang pertama yaitu ada teori belajar Thorndike. Thorndike memandang belajar sebagai suatu usaha memecahkan problem. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, ia memperoleh 3 buah hukum dalam belajar, yaitu hukum akibat, yaitu menyatakan bahwa tercapainya keadaan yang memuaskan akan memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu hukum latihan, menyatakan bahwa respon terhadap stimulus dapat diperkuat dengan seringnya respon itu dipergunakan. Yang ketiga, hukum kesiapan, mengajarkan bahwa dalam memberikan respon, subjek harus siap dan disiapkan. Perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Selanjutnya ada teori belajar Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku, seseorang secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tertentu. Dari eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya Law of Operant Conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, Law of Operant Extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Teori selanjutnya yaitu teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi atau mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Ausubel percaya bahwa advanced organizer dapat memberikan 3 macam manfaat, yaitu dapat menyediakan suatu kerangka konseptual
untuk materi belajar yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari siswa saat ini dan apa yang akan dipelajari siswa. Yang ketiga, mampu membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang keempat, ada teori belajar Gagne. Robert M. Gagne menyatakan belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Gagne mengemukakan ada 8 fase dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu fase motivasi. Siswa diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Yang kedua, fase pengenalan. Siswa memberi perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kajian instruksional jika belajar akan terjadi. Yang ketiga, fase perolehan. Bila siswa memperoleh informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Yang keempat, fase retensi. Informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Teori yang kelima yaitu ada fase pemanggilan. Bagian penting dalam pembelajaran adalah belajar memperoleh hubungan dengan apa yang telah dipelajari untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keenam, fase generalisasi. Generalisasi atau transfer informasi pada situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. Transfer dapat ditolong dengan meminta para siswa untuk menggunakan informasi dalam keadaan baru. Yang ketujuh, fase penampilan. Siswa harus memperhatikan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Fase yang terakhir yaitu fase umpan balik. Para siswa memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Yang kelima, ada teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik, di mana ia mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning untuk meningkatkan kecerdasan linguistik. Dalam keterkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dilakukan supaya siswa bisa belajar dengan baik dan harus dibiasakan. Sebagai contoh, jika siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, maka biasanya untuk memeriksa, menjelaskan atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaan tersebut. Yang keenam, ada teori Bandura. Bandura mengemukakan jika siswa melakukan macam-macam gaya belajar dengan cara meniru, maka pengertian meniru di sini bukan berarti mencontek, namun meniru tentang beberapa hal, orang lain khususnya guru. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan Albert Bandura yang menerima sebagian besar prinsip teori belajar berlaku, namun juga memberikan lebih banyak penekanan pada kesan serta isyarat perubahan perilaku serta pada proses mental internal. Yang ketujuh, ada aliran latihan mental. Aliran ini mulai berkembang hingga abad ke-20 yang mengatakan jika struktur otak manusia terdiri dari gumpalan otak dalam penerapan prinsip belajar menurut psikologi. Supaya ini bisa kuat, maka harus dilatih dengan beban. Yang selanjutnya yaitu aliran psikologi kognitif. Ilmu ini merupakan salah satu aliran psikologi dengan pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia tentang cara menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Ada beberapa teori di sini. Yang pertama yaitu teori perkembangan mental dari Piaget. Melalui proses perkembangan mental, Piaget menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang tidak dapat diloncati atau dilewati. Tahap-tahap tersebut adalah sensori, pre-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Keempat tahap ini secara detail sudah pernah dibahas dalam artikel psikologi perkembangannya ya. Yang ketiga, teori pemahaman konsep belajar dari Brunner. Dalam teori pemahaman konsep Brunner menggunakan istilah discovery learning, yang artinya adalah pengorganisasian dari hal-hal yang sudah dipelajari. Menurut Brunner, belajar adalah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif.
Cara belajar dapat dikatakan baik jika individu dapat memahami arti, konsep, hingga hubungan antara hal-hal yang dipelajari dan mendapatkan kesimpulan. Yang ketiga ada teori Gestalt. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian, tidak boleh langsung ke isi. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Dalam menyajikan pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap konsep tersebut daripada hasil akhir. Untuk hal ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif. Yang keempat ada teori Brunel. Brunel mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan proses yang bermakna. Menurut teori pembelajaran Gestalt, latihan hafalan atau yang lebih dikenal dengan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pembelajaran ini, ditetapkan setelah tertanamnya pengertian. Yang keenam ada teori Dines. Zoltan P. Dines adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan kepada anak-anak, sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak-anak yang mempelajarinya. Yang ketujuh ada teori Van Helle. Tahap belajar anak dalam belajar geometri menurut Van Helle, yang pertama ada tahap pengenalan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap pengurutan. Selanjutnya, kemampuan dasar mengajar. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan dasar mengajar bersifat generik yang berasal bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru, baik guru TK, SD, SMP, SMA, maupun dosen di perguruan tinggi. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi, di samping harus menguasai substansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga adalah merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Metode khusus dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah pada umumnya yaitu suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Maka metode ceramah dalam pembelajaran matematika adalah suatu cara penyampaian bahan atau materi matematika kepada peserta didik melalui komunikasi lisan oleh pendidik di dalam kelas. Yang kedua yaitu metode ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan terlebih dahulu definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah. David P. Ausubel menyebutkan bahwa metode ekspositori merupakan cara mengajar yang paling efektif dan efisien dalam menanamkan belajar bermakna. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan-tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Yang keempat, metode drill dan latihan. Dalam banyak hal, kata drill dan latihan merupakan sinonim. Namun di sini, kedua kata itu akan dibedakan artinya. Metode drill mengutamakan kemampuan untuk menghafal fakta-fakta matematika. Sedangkan metode latihan yaitu dapat menyelesaikan persoalan dengan cara cepat dengan menggunakan alat bantu. Latihan diperlukan agar siswa terampil menyelesaikan soal-soal yang pengertian dan prosedur penyelesaiannya sudah dipahami.
Yang kelima, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam pembelajaran matematika adalah cara pembelajaran matematika yang memberikan pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa pada guru. Yang keenam, metode penemuan atau discovery. Metode penemuan dalam pembelajaran matematika adalah metode pembelajaran matematika di mana siswa dituntut untuk menemukan hal-hal yang baru seperti konsep, teorema, rumus, pola, dan aturan matematika. Yang ketujuh, metode inquiry. Kerin dan Sound mengemukakan bahwa inquiry adalah the process of investigation a problem. Adapun Piaget mengemukakan bahwa metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik lain. Yang kedelapan, metode permainan. Metode permainan dalam pembelajaran matematika adalah metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, atau efektif. Yang kesembilan, metode pemberian tugas. Permainan matematika adalah suatu kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan konstruksional pengamatan matematika. Tujuan ini dapat menyangkut aspek kognitif, psikomotor, dan aktif. Walaupun permainan matematika menyenangkan, penggunaan harus dibatasi. Sekali-kali dapat juga diberikan untuk mengisi waktu, mengubah suasana tegang atau tekanan tinggi, menimbulkan minat, dan sejenisnya. Seharusnya direncanakan dengan tujuan instruksional yang jelas dan tepat, dan penggunaannya dan tepat pula waktunya, dan bisa kita memberikan latihan. Yang ketiga, teknik bertanya dan memberikan motivasi. Yang pertama, menurut taksonomi Bloom, pada tahun 1956, Benjamin Bloom menyatakan gagasannya berupa taksonomi tujuan pendidikan dengan menyajikannya dalam bentuk hierarki. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengkategorisasi hasil perubahan kognisi pada diri siswa sebagai hasil sebuah pembelajaran. Bloom dalam taksonominya yang disebut taksonomi Bloom hanya memasukkan perubahan-perubahan mental yang dapat terukur dan teramati. Yang kedua, strategi mengajukan pertanyaan. Strategi mengajukan pertanyaan dapat dengan cara menggunakan metode tanya jawab yang secara langsung sangat efektif untuk mereview topik-topik atau unit-unit secara cepat setelah mereka memperoleh sesuatu. Sesi review dapat pula digunakan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tes, sekaligus untuk memperoleh gambaran apakah mereka telah tuntas memahami materi yang telah diajarkan, yang merupakan materi persyaratan untuk topik-topik berikutnya. Yang ketiga, tipe-tipe pertanyaan. Beberapa contoh tipe-tipe pertanyaan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pembelajaran matematika, yaitu ada yang pertama, pertanyaan yang berkenaan dengan pengetahuan tentang fakta. Yang keempat, pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang keterampilan. Yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan tentang konsep. Yang keempat, pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan tentang prinsip. Poin selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. 1. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilakukan dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Adapun ciri-ciri dan karakteristik pendekatan konstruktivisme, yang pertama, pembelajaran harus terlibat secara aktif dalam belajarnya.
Yang kedua, pembelajar belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Yang ketiga, informasi baru harus diikut sertakan dengan informasi lama sehingga menyatu dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh pengajar. Yang keempat, orientasi pembelajaran berdasarkan pemecahan masalah. Selanjutnya, pembelajaran matematika dalam paradigma konstruktivisme. Alexander dan Murphy mengajukan 5 pertanyaan umum. Yang pertama yaitu pengetahuan awal siswa memperoleh pelajarannya. Yang kedua, siswa perlu memikirkan strategi belajarnya. Yang ketiga, perkembangan dan perbedaan individual mempengaruhi belajar. Yang keempat, konteks sosial di dalam kelas mempengaruhi belajar. Yang kelima, motivasi berpengaruh kuat pada belajar. Selanjutnya, aplikasi pendekatan konstruktivisme bagi guru dalam pembelajaran matematika. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa teori belajar konstruktivisme pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya, bahwa siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Pengertian pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang mengajak siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga mendapatkan suatu pemikiran yang baik. 3 penekanan dalam teori belajar dengan pendekatan konstruktivisme sebagai berikut. Peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan secara bermakna, pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam mengonstruksi pengetahuan tersebut dan mengaitkan antara gagasan dari informasi baru yang diterima. Dari prinsip utama dalam pembelajaran dengan metode pendekatan belajar konstruktivisme adalah pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa dan fungsi kognitif yang bersifat adaptif dan membantu mengorganisasikan melalui pengalaman nyata yang dimiliki siswa. Kedua pengertian di atas menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan siswa serta aktif dalam proses belajar matematika dengan pengaitan sejumlah gagasan dan pengonstruksian ilmu pengetahuan melalui lingkungannya. Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari suatu materi matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika itu sendiri. Poin selanjutnya, pemecahan masalah. Apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera. Pendapat lain menyatakan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Menurut Goldstein dan Levin, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Yang kedua, yaitu langkah-langkah pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang dikemukakan oleh Poila satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Pada langkah pertama ini, pemecahan masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecahan masalah, memahami masalah, dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya, dapat dibuat catatan-catatan penting, di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambaran, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan yang ditanya, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. Selanjutnya yaitu merencanakan cara penyelesaian. Untuk dapat menyelesaikan masalah,
Pemecahan masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanya. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Jadi, diperoleh aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. Selanjutnya yaitu melaksanakan rencana. Berdasarkan rencana, penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hal yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. Yang selanjutnya, melihat kembali. Tahap melihat kembali hasil pemecahan masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan. Poin yang ketiga yaitu metakognisi pemecahan masalah. Wolfgang menjelaskan secara lebih rinci ketiga proses dalam strategi metakognisi sebagai berikut. Pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan keputusan tentang berapa banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, strategi apa yang dipakai, sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana memulainya, dan mana yang harus diikuti atau tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, proses pemantauan. Proses pemantauan merupakan kesadaran langsung tentang bagaimana kita melakukan suatu aktivitas kognitif. Proses pemantauan membutuhkan pertanyaan seperti, adakah ini memberikan arti? Dapatkah saya untuk melakukannya lebih cepat? Seperti pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga, proses evaluasi. Proses evaluasi memuat pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Misalnya, dapatkah saya mengubah strategi yang dipakai? Apakah saya membutuhkan bantuan? Yang keempat yaitu aplikasi bagi guru dalam pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika yaitu suatu proses yang mempunyai banyak langkah yang harus ditempuh oleh seseorang yang menggunakan pola berpikir, mengorganisasikan, dan pembuktian yang logik dalam mengatasi masalah. Soal pemecahan masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak secara langsung tahu caranya. Jika seorang anak dihadapkan pada suatu masalah matematika dan anak tersebut langsung tahu cara menyelesaikannya dengan benar, maka masalah yang diberikan tidak dapat digolongkan pada kategori soal pemecahan masalah. Untuk contohnya bisa kita lihat pada bacaan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Poin selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan open-ended, formulasi masalah yang digunakan adalah masalah terbuka. Masalah terbuka adalah masalah yang diformulasikan memiliki multi jawaban atau banyak penyelesaian yang benar. Di samping itu, melalui pendekatan open-ended, siswa dapat menemukan sesuatu yang baru dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan matematika. Yang kedua, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika.
Pendekatan berdasarkan masalah dalam pembelajaran matematika sebenarnya bukan hal yang baru. Namun pendekatan ini menjadi perhatian luas lagi mulai tahun 80-an sampai sekarang. Secara konseptual, masalah terbuka dalam pembelajaran matematika adalah masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa atau bahkan solusi yang benar. Dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi itu. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk experience in finding something new in the process. Banyak kegiatan berpikir yang sulit terlepas dari matematika, seperti memahami suatu konsep matematika, pemecahan permasalahan matematika, mengonstruksi suatu teori, atau menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan matematika. Kegiatan berpikir seperti ini dapat disebut kegiatan matematika. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Yaitu yang adapun keunggulannya, yang pertama, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih sering mengekspresikan ide. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan matematik rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, peserta didik memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Adapun kelemahan dari pendekatan open-ended, yang pertama, membuka dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi kelemahan ini lebih ditujukan kepada seorang guru. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami peserta didik sangat sulit, sehingga banyak peserta didik yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Kesulitan ini juga dirasakan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan tinggi bisa merasakan ragu atau memecahkan jawaban mereka. Ini berlaku bagi siswa. Yang keempat, mungkin ada sebagian peserta didik yang merasakan kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Ini bagi peserta didik yang berkemampuan rendah. Yang keempat, aplikasi bagi guru dengan pendekatan open-ended. Seperti diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika, rangkaian pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, prinsip-prinsip atau aturan-aturan biasanya diberikan kepada siswa dalam langkah sistematis. Maka aplikasinya, seorang guru pada pendekatan open-ended ini harus memberikan rangkaian pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, prinsip-prinsip atau aturan yang biasanya diberikan kepada siswa dengan langkah yang sistematis atau yang mudah dipahami. Tentu saja rangkaian tersebut tidak diajarkan secara langsung, tidak terpisah-pisah atau masing-masing, namun harus disadari sebagai rangkaian yang terintegrasi dengan kemampuan dan sikap setiap siswa. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus memiliki pengetahuan yang meluas agar pemecahan masalah pada matematika dapat diselesaikan walaupun dengan cara dan jalan yang berbeda. Maka aplikasinya bagi seorang guru, kita harus memiliki banyak soal dengan berbagai macam pemecahan, menjelaskan salah satu cara yang digunakan dalam pemecahan soal, kemudian memberikan soal yang telah disiapkan. Tentunya guru mengharapkan siswa dapat menyelesaikan soal dan masalah tersebut sesuai dengan kreatif masing-masing dengan syarat jawaban dan hasilnya sama. Yang poin selanjutnya yaitu poin terakhir, pendekatan realistik. Adapun pengertian pendekatan realistik adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari
sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, atau bisa dikatakan suatu pembelajaran matematika yang berdasarkan pada hal-hal yang nyata atau real bagi siswa dan mengacu pada konstruktivis sosial. Yang kedua, inovasi pembelajaran matematika. Salah satu hal yang diduga sebagai penyebab masih sedikit guru matematika yang mengenal, memahami, dan mengimplementasi pembelajaran matematika realistik adalah terbatasnya jangkauan atau kurang tepatnya forum yang digunakan untuk mensosialisasikan atau mendeseminasikan PMR atau pembelajaran matematika realistik dan hasil-hasil implementasinya. Hanya melalui suatu seminar, lokakarya, workshop, atau majalah. Besar kemungkinan para guru belum dapat menghayati berbagai keunggulan PMR, atau kalaupun mereka sudah dapat mengetahui keunggulan PMR, namun untuk mencoba mengimplementasikannya secara mandiri, besar kemungkinan para guru masih ragu, kurang percaya diri, atau terkendala oleh berbagai hal. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi para guru, baik psikologis maupun akademis, dan agar hasil-hasil yang diperoleh lebih cepat dapat didiseminasikan kepada guru lain, diperlukan forum lain yang dapat menjadi wahana guru untuk mengenal, memahami, melaksanakan, dan menyebarluaskan pembelajaran matematika realistik. Forum yang direkomendasikan untuk itu adalah kegiatan lesson study. Poin yang ketiga yaitu pendekatan realistik di antara pendekatan lainnya dalam pendidikan matematika. Secara umum terdapat 4 pendekatan pembelajaran matematika yang dikenal, yaitu pendekatan mekanistik atau mechanistic approach. Didasarkan pada ilmu teknik mesin, mechanical engineering juga disebut manajemen ilmiah. Pendekatan mekanistik berupaya untuk mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan agar tugas-tugas dapat diatur dengan meminimumkan waktu dan tenaga para karyawan. Yang kedua, pendekatan strukturalisme adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar. Sistem secara menyeluruh atau umum disebut struktur. Ia bekerja untuk mengungkap struktur yang mendasari semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan, dan merasa, atau seperti yang dirangkum oleh filsuf Simon Blackburn. Strukturalisme adalah keyakinan bahwa fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui keterkaitan mereka. Hubungan ini merupakan struktur dan belakang variasi lokal dalam fenomena yang muncul di permukaan atau hukum konstan dari budaya abstrak. Yang ketiga, pendekatan empiristik lebih menekankan pada pematematikaan horizontal dan mengabaikan pematematikan vertikal. Yang keempat, pendekatan realistik, yaitu memberikan perhatian yang seimbang antara pematematikan horizontal dan pematematikan vertikal dengan penyampaian secara terpadu. Yang keempat, prinsip-prinsip pendekatan realistik. Gravemeyer mengemukakan 3 prinsip kunci pembelajaran matematika realistik. Yang pertama yaitu guided revision atau progressive mathematics, menemukan kembali dengan bimbingan atau matematisasi progresif.
Melalui topik-topik matematika yang disajikan, siswa harus diberikan kesempatan untuk mengalami proses yang sama dengan proses yang dilalui oleh para pakar matematika ketika menemukan konsep-konsep matematika. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan soal-soal konseptual yang mempunyai berbagai kemungkinan solusi. Dilanjutkan dengan mematematicisasi prosedur pemecahan serta perancangan rute belajar sedemikian rupa sehingga siswa menemukan sendiri konsep-konsep atau hasil. Yang kedua yaitu fenomena didaktik. Topik-topik matematika yang diajarkan berasal dari fenomena-fenomena sehari-hari. Topik-topik ini dipilih dengan pertimbangan yang pertama aplikasinya, yang kedua kontribusinya untuk perkembangan matematika lanjut. Yang ketiga yaitu model yang dibangun sendiri oleh siswa. Siswa mengembangkan model sendiri sewaktu memecahkan soal kontekstual. Pada awalnya, siswa akan menggunakan model pemecahan informal. Setelah terjadi interaksi dan diskusi di kelas, salah satu pemecahan yang dikemukakan siswa akan berkembang menjadi model yang formal. Yang kelima, pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber memunculkan konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Pembelajaran matematika realistik di kelas berorientasi pada karakteristik RME, sehingga peserta didik mempunyai kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari atau masalah dalam bidang tertentu. Pendekatan pembelajaran matematik realistik dilandasi oleh filosofis konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya menghafal, tetapi mengonstruksi atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Ini sesuai dengan karakteristik matematika yang bukan untuk dihafal, tetapi dipahami dan sering berlatih. Yang keenam, aplikasi pendekatan realistik bagi seorang guru. Dalam pembelajaran matematika realistik atau PMR, guru harus merencanakan pengajaran yang cocok dengan tahap perkembangan siswa, baik itu mengenai kelompok belajar siswa, memfasilitasi pengaturan belajar siswa, serta mempersiapkan cara atau teknik pertanyaan dan pelaksanaan tugas otentiknya, sehingga pembelajaran mengarah pada peningkatan kecerdasan siswa secara menyeluruh untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Mulanya, seorang guru matematika memulai dengan masalah-masalah yang realistik bagi siswa, yaitu dengan dibayangkan oleh siswa. Masalah yang realistik lebih menarik bagi siswa dari masalah-masalah matematis formal tanpa makna. Jika pembelajaran dimulai dengan masalah yang bermakna bagi mereka, siswa akan tertarik untuk belajar. Secara gradual, siswa kemudian dibimbing ke masalah-masalah matematis formal. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.